Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari kelompok 7 kelas E, program studi ilmu komunikasi, mata kuliah komunikasi politik. Dengan kami, Algan Kalaza, lalu Rofita Ummi Muslimah, Tanaya Tria, Mutia Robbani, dan juga Mailano Ahsan, ingin mempresentasikan hasil kerja kami dalam menyusun strategi kampanye pemenangan calon legislatif DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2019 sampai 2024 dengan nama calon legislatif Amir Syarifuddin dari Partai Keadilan Sejahtera Daerah Pemilihan 2 Bantul Timur dengan slogan Ayo Lebih Baik. Pertama adalah daftar dari wilayah-wilayah yang termasuk ke dalam daerah pemilihan 2 DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang pertama adalah Kecamatan Kretek, lalu Kecamatan Pundong, Kecamatan Bambang Lipuro, lalu Kecamatan Jetis, Kecamatan Imogiri, Kecamatan Delingo, Kecamatan Banguntapan, dan Kecamatan Piungan, serta Kecamatan Pleret. Lalu berikutnya adalah daftar pemilih tetap DPRD Daerah Pemilihan 2 Daerah Istimewa Yogyakarta. Bisa kita lihat di wilayah Kabupaten Bantul ada 2084 jumlah TPS dengan 345.582 laki-laki dan 359.106 perempuan. Dan bisa kita lihat juga di daerah pemilihan 2 Daerah Istimewa Yogyakarta ini ada 7 kursi yang diperebutkan untuk menjadi anggota DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya itu ada analisis situasi segmenting. Analisis geografinya itu daerah Bantul seperti Delingo, Imogiri, dan Pundong merupakan daerah pegunungan. Untuk demografinya sendiri, mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani, didominasi oleh usia produktif dan berpendidikan menengah ke bawah. Untuk psikografinya sendiri, ikatan hubungan kultural masih kuat, karakter masyarakat Islami, dan terdapat banyak pondok pesantren. Selanjutnya ada target sasaran kampanye. Untuk target primernya itu Islam, tinggal di pedesaan, bukan pemilih pemula, pendidik menengah ke bawah, laki-laki dan perempuan. Untuk target sekundernya itu ada pemilih pemula, laki-laki maupun perempuan, Islam, tinggal di pedesaan, pendidikan menengah. Untuk target tersiernya itu terdapat pekerja, pemilih pemula dan bukan pemula, tinggal di perkotaan, dan terakhir berpendidikan menengah ke atas. Selanjutnya itu ada analisis situasi tingkat pengetahuan masyarakat terhadap caleg Amir Syarifuddin. Yang pertama itu di wilayah Kecamatan Kretek dengan tingkat pengetahuan sebesar 30%. Selanjutnya ada Kecamatan Pundong 20%, Kecamatan Bambang Lipuro 20%, Kecamatan Jetis 20%, Kecamatan Imogiri 20%, Kecamatan Delingo itu hanya 5%, Kecamatan Banguntapan 40%, Kecamatan Pleret 20%, dan terakhir ada Kecamatan Piungan dengan angka 30%. Selanjutnya ada goals dan objektif. Yang pertama itu identifikasi problem. Itu ada kesadaran masyarakat akan politik masih sangat kecil. Tujuan kampanyenya sendiri mensejahterakan masyarakat di daerah pemilihan. Untuk persoalan kampanyenya itu salah satunya itu dana yang dibutuhkan sangat besar. Target kampanye sama communication goals itu untuk meningkatkan pengetahuan konstituen potensial pemilih caleg DPRD DIY PKS.
SWOT analisis kekurangan dan kelebihan Amir Syarifuddin. Yang pertama, kekurangan yaitu latar belakang pendidikannya kalah dengan kompetitor lain, dana terbatas, dan berasal dari kalangan yang biasa. Kelebihannya yaitu populer di kalangan masyarakat, religius, dan tidak memiliki catatan sejarah yang buruk. Selanjutnya, SWOT analisis peluang dan ancaman Amir Syarifuddin. Peluangnya yaitu jumlah saingan tidak banyak, jumlah muslim mayoritas, jumlah pemilih pemula yang cukup besar, dan caleg nomor 1. Ancamannya yaitu politik uang dari caleg lain, bersaing dengan partai nasionalis, dan dijatuhkan oleh caleg lain. Strategi kampanye. 1. Metode tatap muka, kemudian mengadakan program kebudayaan, program keagamaan, dan juga program kemasyarakatan. Selanjutnya, kompetitor. Ada 6 kompetitor yang bersaing dengan Bapak Amir pada pemilu Dapil 2 DIY. Yang pertama, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Bapak Aslam Ridho. Yang kedua, dari Partai Gerindra, Bapak Yos Rizal. Ketiga, dari PDIP, Ibu Tustiani. Yang keempat, dari PDIP juga, Bapak Ispriyatun. Yang kelima, dari Partai Golongan Karya, Bapak Haji Suwardi. Dan yang terakhir, dari Partai Amanat Nasional, Bapak Suharwanta. Nah, di slide selanjutnya kami akan membahas mengenai budgeting. Nah, budgeting kali ini ada yang namanya sosialisasi media. Lanjutnya ada yang namanya sosialisasi radio. Dan aksi penjaga kampanye sampai biaya inflasi 2,5% dari total anggaran. Nah, semuanya itu ditotal dan dijumlahkan itu sejumlah Rp643.180.000. Nah, di sini caleg kita mengadakan 3 event. Yang pertama ada event keagamaan dan kebudayaan yang biasa disebut juga dengan jatilan. Nah, event yang kedua selanjutnya ada event yang namanya pengajian akbar. Event yang terakhir, event yang ketiga, caleg ini juga mengadakan komunitas kandang sapi, di mana komunitas ini berfungsi untuk mempererat masyarakat satu sama lainnya. Selanjutnya adalah taktik melalui advertising dan event. Yang pertama ada soft campaign. Tim dari Pak Amir Syarifuddin menggunakan iklan media massa seperti koran dan radio. Lalu melalui alat peraga kampanye seperti baliho dan banner. Head kampanye yaitu event keagamaan seperti tabligh akbar dan pengajian akbar. Lalu event kebudayaannya yaitu jatilan. Selanjutnya ada evaluasi. Kegiatan evaluasi akan berfokus kepada beberapa tahapan-tahapan berikut. Yang pertama, evaluasi terkait jumlah peserta yang mengikuti dan terlibat dalam aktivitas kampanye yang dilaksanakan. Jika tingkat partisipasi peserta kurang dari angka yang ditargetkan, maka akan diusahakan dengan kegiatan lain yang dapat meningkatkan partisipasi dari massa. Lalu melakukan pemantauan dan pengawasan kepada beberapa media massa seperti koran dan stasiun radio lokal yang memberitakan kegiatan dari caleg yang dikampanyekan. Lalu yang terakhir melakukan survei dan analisis setelah berlangsungnya kegiatan kampanye kepada masyarakat berupa sikap dan atau pendapat terhadap kampanye yang dilakukan sebagai alat ukur ketertarikan masyarakat untuk memilih caleg nomor 1. Lalu di sini ada timeline kegiatan kampanye. Kegiatan yang pertama yaitu sosialisasi menggunakan atau melalui media cetak. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 3 setiap bulannya, yaitu dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni. Lalu kegiatan yang kedua yaitu sosialisasi melalui siaran radio lokal. Dilaksanakan pada tanggal 4 dan 2 pada bulan Maret, April, Mei, dan Juni. Kegiatan yang ketiga yaitu kunjungan kepada masyarakat atau komunitas. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Januari, 1 Maret, dan 1 Mei. Yang terakhir, event keagamaan dan kebudayaan. Event ini berlangsung pada tanggal 2 Februari dan 2 Mei.
Ya, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kami harap nilai yang terbaik untuk semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.